Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini sama, kamu nulis tombol juga, tapi konteksnya adalah kamu mau masak gitu. Nah, kalau kita baca skenarionya, ceritanya kan kamu lagi nulis resep untuk takjil buat orang-orang coba sendiri di rumah. Nah, si halaman pertamanya itu kan kelihatan cuma ngasih tahu bahan-bahan ya, atau ingredient gitu. Ingredient, misalkan masak bikin takjil es buah tuh butuhnya apa aja, misalnya ya buah, air, sirup gitu, susu kali. Nah, terus kamu mau bikin tombol, di mana tombolnya ini ngarah ke cara memasak gitu. Bayang? Jadi ketika diklik, ini nanti akan ngarahnya ke cara masak. Mana nanti ada prosedur dan seterusnya. 1. Siapkan gelas. 2. Masukkan air gitu. 3. Potong buah. Bla 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 gitu. Nah, tombolnya apa ya? Kira-kira. Again, jawabannya ada di ceritanya. Kalau misalkan kamu bilang mau bikin tombol untuk lihat resepnya, ya udah tulis aja lihat resep. Atau kalau mungkin kata resep ini agak membingungkan, ada sebagian orang yang mungkin mikir, oh resep itu kan bahan-bahannya gitu, bukan cara masaknya. Ya udah jangan pakai kata ini, karena takutnya membingungkan. Kalau mau lebih spesifik, lebih bagus. Ya lihat kalau emang cara masak ya bilang aja cara masak gitu. Atau cara lain juga bisa pakai lihat prosedur misalnya. Atau lihat langkah-langkah masak gitu. Ya ini minor lah pilihan kata. Tapi intinya adalah dengan kamu mendirect atau mengarahkan user ke halaman yang emang diarahkannya ke situ, ya berarti kamu udah being truthful gitu. Nah, saya akan kasih satu contoh lagi, tapi sebelum itu saya mau kasih recap dulu dari dua ini kira-kira apa yang bisa dipelajari gitu ya dalam membuat link. Yang pertama, meaningful. Jadi berarti. Dan bisa juga make sure it's honest atau jujur. Jadi jangan sampai misalkan kamu diminta bikin tombol, sebenarnya ngarah ke sini halaman spesifikasi, tapi malah ngarahin ke ini langsung beli ke misalnya apa customer sales representative-nya gitu. Karena saya pernah mau coba beli barang. Terus saya mau ini ada tombol namanya pelajari gitu kan. Ada namanya pelajari, terus pas saya klik, loh kok ngarahnya ke WhatsApp. Jadi tiba-tiba WhatsApp saya kebuka sendiri gitu. Terus ada kayak template di mana, halo saya Himawan, saya mau tahu tentang barang ini, tolong kasih tahu dong. Loh, kok tiba-tiba saya udah ke-chat aja, padahal saya belum mau nge-chat siapa-siapa. Jadi bohong kan. So, ketika kamu bikin button, jangan pernah bohong. Lihat kira-kira ini ngarahnya kemana, baru kamu bisa tentuin kata-kata yang tepat apa. Yang kedua, dari konteks kasus yang masak ini, kita bisa belajar bahwa tombol, ketika kamu bikin tombol, you should be specific. Spesifik dalam artian, kalau misalkan kamu mau mengarahkan user selanjutnya ke cara masak, ya berarti kamu harus arahan ke situ. Jangan bilang, misalkan kayak tadi contohnya pelajari, atau bahkan saya pernah baca juga klik di sini, atau klik linknya, atau klik tautannya. Jadi nggak clear itu ngarah kemana. Dan yang harus kamu lakukan alih-alih nulis itu adalah ya kamu kasih tahu setelahnya usernya kemana. Nah, next case-nya adalah case yang ketiga, soal
misalkan kamu bikin campaign. Nah, jadi misalnya, nah ini yang a little bit mungkin agak beda sama dua kasus sebelumnya. Jadi konteksnya adalah misalkan kamu lagi mau bikin campaign untuk mengurangi penggunaan plastik. Oke, jadi kamu bikin ada ya mungkin website gitu kali ya. Ada gambar plastik gitu. Terus kamu mau mengarahkan campaign ini ke orang-orang kelas bawah gitu, orang-orang kelas bawah di Indonesia. Nah, terus yang mau kamu sampaikan adalah ketika tombol ini diklik, itu akan mengarah ke semacam artikel yang ngasih tahu dampaknya kalau orang pakai plastik lebih sedikit itu apa sih gitu. Jadi kayak ketika diklik nih, ini kayak ngarahin ke kenapa kamu harus mengurangi plastik misalnya. Terus ada artikel singkat lah. Kamu harus mengurangi plastik karena 1. Plastik itu menjadi sampah di lautan. 2, 3, 4, bla bla bla. Tombolnya apa ya kira-kira? Oke. Again, yang perlu kita lihat adalah ceritanya dulu. Oke, jadi contohnya tadi dari case 3 ini kita lihat sebelum ada gambar sama ada tombol itu ada copy. Mulai kurangi plastik untuk bumi yang bla 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 gitu kan. Nah, terus bayangin aja ini konteksnya kalau kita lihat audiensnya atau orang-orang yang kemungkinan akan baca ini, itu bisa jadi mungkin mereka not very aware of this gitu in the first place. Makanya ketika misalkan kita mau ngarahin mereka untuk baca lebih lanjut, itu misalnya nih ya, draft pertama adalah karena niatannya kita mau ngajak mereka untuk mempelajari gitu ya, mempelajari lebih lanjut soal kenapa sih harus mulai mengurangi plastik. Akhirnya katakan contohnya kamu pakai pelajari gitu. Oke. Nah, tapi ternyata pas kamu lihat lagi, dilihat-lihat dan kamu baca ulang, pelajari, kamu ngerasa untuk orang-orang yang katakan low class gitu, kata pelajari ini terlalu berat. Karena ini kesannya kayak akademis banget gitu. Mereka harus belajar, harus studying, kayak baca buku. Therefore, kata ini jadi kurang tepat misalnya kamu bilang. Nah, so probably yang bisa kamu coba lakukan adalah kamu cari kata lain yang sebenarnya mengarahkan ke artikel tentang kenapa mereka harus kurangin plastik, tapi dengan cara yang lebih ringan gitu misalnya. Contohnya adalah lihat kenapa. Atau kamu bisa juga cari tahu alasannya.